warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel saya Indriani Muji Triswianti. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai alat peredaran darah manusia. Yang akan dipelajari pertama, darah. Kedua, penggolongan darah. Ketiga, pembuluh darah. Dan yang keempat adalah jantung, dan kelima adalah peredaran darah. Ayo ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya lebih bermanfaat untuk banyak orang. Jika kamu suka, maka pelajari dengan baik-baik sampai habis video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune. Topik yang dibahas kali ini adalah alat peredaran darah manusia. Darah merupakan cairan yang berfungsi menghantarkan zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Ketika kamu bernafas, kamu menghirup oksigen. Oksigen dialirkan oleh darah dari paru-paru ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh. Selain itu, darah menjaga tubuh kita dari kuman-kuman penyakit. Darah, bagian yang pertama itu adalah yang akan dibahas adalah darah. Kamu telah mempelajari bahwa darah mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuhmu. Apakah darah itu? Jika kamu terluka, biasanya tubuh mengeluarkan darah berwarna merah. Apakah darah hanya berwarna merah? Ternyata darah yang kamu lihat adalah cairan yang di dalamnya terdapat miliaran sel-sel darah merah atau yang disebut eritrosit, kemudian sel darah putih, leukosit, dan keping darah yang disebut juga trombosit. Volume darah seseorang yang sehat adalah 1/13 dari berat tubuhnya. Sekarang, coba berat tubuhmu berapa? Kamu bisa menghitungnya dengan menghitung misalkan 1/13 kali berat badanmu. Silakan menghitung sendiri. Contohnya, misalkan berat badannya adalah 39, jadi 1/13 kali 39 sama dengan 39/13, artinya 39 bagi 13 itu 3. Selanjutnya adalah mengenai penggolongan darah. Apakah golongan darahmu? Misalkan kalau Bu Guru itu golongan darahnya A. Golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama A,
yang kedua B, yang ketiga AB, dan yang keempat O. Golongan darah O ini disebut donor darah universal. Kenapa? Karena dapat mendonorkan darah kepada semua orang dengan golongan darah lain. Golongan darah AB disebut resipien universal. Kenapa disebut resipien universal? Karena dapat menerima darah dari golongan darah A, B, AB, dan O. Donor adalah orang yang memberi darah, sedangkan resipien adalah orang yang menerima darah. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang dilalui darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Masih dalam topik pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh darah ini darah keluar dari jantung akan melalui pembuluh nadi. Darah yang keluar dari jantung tersebut banyak mengandung oksigen. Kemudian yang kedua adalah vena atau balik. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa atau mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang sangat halus dengan dinding yang sangat tipis dan berpori. Pembuluh ini merupakan bagian ujung dari pembuluh arteri dan vena. Pembuluh halus berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di sini ada gambar jantung. Jantung manusia seperti ini, ya. Di manakah letak jantungmu? Jantungmu terletak di bagian kiri rongga dadamu. Rongga jantung rongga dadamu itu terdapat jantung, ukurannya sangat kecil. Ukuran jantung orang dewasa itu kira-kira sebesar 1 kepal tangan orang dewasa. Ya. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Ini ruangan jantung. Serambi kanan, serambi kiri. Mana? Yang atas serambi, yang bawah adalah bilik. Bilik kanan, bilik kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki otot yang tebal dan kuat. Otot yang tebal berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana darah dapat beredar ke seluruh tubuh? Darah dapat beredar melalui sistem peredaran darah.
Perhatikan, ada dua peredaran darah. Sistemnya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru. Kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju paru-paru mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke jantung mengandung banyak oksigen. Yang kedua adalah peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Seperti itu. Ini ada penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak belajar. Semoga kita bisa saling berbagi, memotivasi dan menginspirasi semua anak di Indonesia supaya rajin belajar, rajin mencari ilmu,